Selamat siang semuanya. Ketemu di siang ini di tengah hari dan Empu membuka video konten Empu yang ada sambil lihat pesan yang ada di dalamnya daripada saudaraku atau request dari saudaraku tentang masalah mandau serta hal lainnya. Nah, jadi ketika ada request atau pesan maka Empu akan bercerita, berusaha menyampaikannya tentang masalah budaya ini, salah satunya yang pasti mengarah ke tentang Dayak Benua seperti itu. Kalau di luar Dayak Benua mungkin saja Empu tak berani, takut itu menjadi sesuatu hal yang tidak benar seperti biasa. Nah, itu jadi ada saudaraku yang bertanya. Pertanyaannya ini menarik sekali yang menurut Empu, dan ini memang harus Empu bicarakan dan katakan secara jujur apa adanya. Karena tentang masalah mandau ini yang menyangkut benua, Empu udah boleh mengarang-ngarang sesuatu hal itu yang sifatnya yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Jadi Empu tidak mau, tetap Empu akan berbicara sesuai dengan keasliannya yang ada. Jikalau seumpamanya ada dari saudara kita merasa kurang mengenakan terhadap pendapat Empu atau pendapat Empu dianggap begini, ya terserahlah, tapi Empu tetap berusaha yang terbaik. Itu tetap dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada saudara yang lainnya. Kenapa? Makanya itu setiap Empu menjelaskan, setiap Empu berbicara kepada benua, nah, itu enggak menyangkut yang sana sini. Itu karena kalau sudah tentang benua, sumpamanya Empu berbicara tentang benua, tiba-tiba ada dari ini, loh kami tidak seperti ini, sementara dia bukan Dayak yang Empu bicarakan. Mohon maaf, berarti orang tersebut tidak menonton video saya, menyimak dengan baik, kira-kira seperti itu. Nah, jadi pertanyaan dari saudara kita yaitu bertanya dan cukup bagus sekali. Empu sangat senang dengan pertanyaan ini, yaitu Empu, kenapa semua mandau Empu yang ada itu kok tidak berpamor? Dia bilang, apakah memang seperti itu Empu mandau tersebut? Nah, itu masalah pamornya yang ditanya. Terima kasih pertanyaannya. Nah, jadi kalau untuk masalah mandau, untuk khas Dayak Benua, sebenarnya kalau masalah pamor, seperti sumpamanya kayak saudara kita di Pulau Jawa, seperti kayak pamor keris, ada yang berwarna itu ini segala macam itu, yang sejenis seperti itulah. Memang kita nggak ada. Tuh kita benua itu membuat mandau yang ada itu artinya bukan Empu sendiri, seluruh dataran benua sepanjang Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, ya memang seperti ini gitu mandaunya. Putih betul-betul putih terasa, dan besinya memang besi pada saat ini besi per, besi bearing, bar simso serta lain-lainnya. Tidak ada di zaman ini orang menempa bilah mandau itu dari besi batu, dari besi purun, tidak ada. Tapi kalau seandainya takut Empu salah, boleh cross check sampai ke pedalaman Kabupaten Kutai Barat, terutama di suku Dayak Benua. Jika seandainya ada mandau itu yang berpamor seperti keris, ya Empu nggak berani berbicara terlalu jauh. Kalau menurut Empu sih nggak ada kalau di suku kami Dayak Benua. Mandau tempilan itu ya seperti ini, seperti ini, nggak ada lain. Nah, terus kenapa Empu sumpamanya tidak pakai mandau dari bahan besi batu atau besi purun dalam bahasa lamanya? Nah, sekarang kalau besi batu dibuat besi purun, kan mungkin di konten yang telah lalu Empu sudah cerita. Pertama, itu memang nggak ada yang buat, itu pertama. Kedua,
Kalau seumpamanya kita melakukan pembuatan bilah besi batu dengan bahannya yang begitu susah, kita mengumpulkan, mencari dari berbagai sungai, dari berbagai bukit, dari berbagai gunung, mencari bahan dari batu tadi yang mengandung partikel besi, dan kita pisahkan itu kemudian menjadi satu bilah mandau. Orang zaman dulu membuat mandau itu karena sesuai dengan keadaannya, yang memang keadaan serba sederhana, dan itu juga menjadi sesuatu hal yang sangat mengagumkan. Jadi apabila itu dibuat pada saat ini, dilakukan pada saat ini, maka pembuatan mandau itu akan merugi. Benar. Sekarang seumpamanya empu buat mandau bilah besi batu seperti ini. Anggaplah besi batu. Ini bayangan mungkin. Kalau seumpamanya ini jadi 6 bulan satu, kira-kira ada nggak berani beli 200 juta bilahnya ini? Nggak ada kan? Paling berani orang beli bilah mandau tempilan ini paling tinggi 1 juta. Itu sudah paling tinggi. Nah itu. Dan selain itu juga untuk hal yang semacam ini, kita membuat bilah tempilan yang memakai bahan seperti ini bukan hanya empu saja, tetapi semua Dayak benua seperti ini. Saya rasa bukan hanya Dayak benua, mungkin Dayak-Dayak lain juga memakai bahan yang sama pada saat ini. Itu. Nah, jadi tentang yang masalah berpamor tadi, ya memang nggak ada mandau yang berpamor itu. Itu yang seperti ada garis-garis segala macam, itu ini segala macamnya memang seperti ini. Dan mandau itu memang harus terasa tajam, kena batu asah, tajamnya bagaikan silet, bilahnya juga rapi seperti dicetak seperti itu. Jadi memang nggak ada mandau pada saat ini yang protol-protol, yang sompel-sompel segala macam, yang berkarat-karat terkesan berpamor seperti itu, memang nggak ada. Ada, tapi itu mandau tua. Itu mandau tua. Nah, jadi seumpamanya kayak empu ini nggak pakai mandau baru, memakai mandau tua semua seumpamanya. Ya mohon maaf, seandainya kalau empu diserang musuh, terjadi peperangan atau terjadi perampokan, kira-kira mandau tua ini bisa membela empu enggak? Terkecuali mandau tua ini bisa tercabut dari sarungnya sendiri, bisa terbang, membunuh lawan, baru oke. Tapi kalau masih tangan empu, tangan kita yang mencabut, melakukan perlawanan, maka kita bisa tewas oleh rampok atau maling tadi. Yang tentunya mandau yang lebih efektif itu mandau seperti ini yang bisa diasah dan tajam. Mandau tua ini adalah sebagai mandau simpanan, simbol sejarah orang tua di masa lalu yang wajib kita pertahankan dan pelihara. Kita simpan, bukan dibawa untuk berperang mandau yang semacam itu, karena di zaman yang berbeda. Dan mandau seperti itu dari sisi ketahanannya pada saat ini, kebanyakan, tidak semua, kebanyakan sudah tidak memadai lagi. Ya, sudah tidak memadai lagi. Meski ada yang masih bisa dipakai, tapi sangat sedikit sekali yang terawat seperti itu. Rata-rata yang memang sudah tua, berkarat, dan matanya ada yang sudah tipis betul. Dan itu juga coba aja cek, ditimpaskan ke kayu ulin atau ke kayu lain, matanya bengkok, serpunya kelihatannya kayaknya habis karena usia. Itu bayangkan kalau mandau tua sudah 200 tahun, 300 tahun, ada yang sampai 500 tahun. Kira-kira sampai 500 tahun itu apakah serpuh mandaunya itu bisa bertahan? Walau ada, tapi sangat sedikit sekali. Rata-rata mandau seperti itu hampir-hampir serpuhannya sudah mulai habis, sudah aus. Itu, dan bunyi benua tebannya di belakang ini, dia kena asah itu sudah rata, semua ini terasa. Kalau mandau yang masih utuh, dia terasa hanya di sini dengan di sini kalau di bagian belakang. Nah ini kolong ini ndak kena asahan di kolong. Nah kalau ini baru kena asahan semua, tapi di sininya enggak. Seperti itu. Jadi itu mungkin saudaraku yang lain, terutama yang menanyakan ini, bisa memahami
tentang masalah mandau tempilan ini. Memang empu tidak punya mandau yang berpamor. Terus apa yang mandau dibuat empu juga sering katakan bahwa mandau buatan empu ini apabila mencari bagus, apabila mencari yang lebih tidak, itu karena empu hanya mengikuti gaya orang tua lama. Apakah empu mampu membuat di luar itu? Mampu, tapi memang empu nggak melakukan itu karena ada bidangnya masing-masing, ada saudara kita masing-masing yang mengerjakan hal yang seperti itu karena masing-masing mempunyai jati dirinya masing-masing itu. Jadi semoga itu bisa menjawab pertanyaan dari saudaraku yang masalah mandau berpamor. Tapi kalau untuk masalah cerita masalah mandau berpamor ini, boleh saudaraku tanyakan kepada Dayak Benua yang lain melalui media Facebook atau melalui konten YouTube jika dia punya YouTube. Tanyakan tentang Dayak Benua di Kutai Barat. Kira-kira mandau baru itu ada enggak yang berpamor? Kalau sumpamanya ada, berarti itu bohong. Karena mandau baru itu tidak ada yang berpamor seperti keris yang ada sumpamanya bilahnya menghitam segala macam. Bisa saja mandau seperti ini terjadi sumpamanya kita tempat di daerah Pulau Jawa. Itu sumpamanya kepada saudara kita yang di daerah Jogja. Nah, kita tempat artinya memang ini adalah penempa ahli di bidang perbesian. Sumpamanya kita buat bilah mandau yang berpamor seperti keris itu bisa saja terjadi, bisa dibuat. Tetapi di dalam budaya sebenarnya kita nggak ada seperti itu. Kalau sumpamanya ada hal semacam itu gimana? Karena ini kan diasah terus, ini hilang nanti pamor-pamorannya itu. Ya kira-kira seperti itu saja bayangan dari empu. Semoga saja ini bisa menjawab request dari saudaraku dan bisa memuaskan. Dan tetap kalau sumpamanya ini kurang pas, kurang tepat atau nggak benar, silahkan ditanyakan lagi kepada orang yang lebih mengerti tentang mandau benua, karena empu juga masih belajar. Salam budaya dan tabe.